Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah berfirman di dalam surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yatayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran lebih dari separuh berisi tentang kisah-kisah kehidupan umat-umat terdahulu, kehidupan para nabi dan rasul sebelumnya. Umat-umat yang terdahulu yang kisah-kisah itu diceritakan oleh Al-Quran tidak lain adalah untuk diambil pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Kisah-kisah kehidupan orang-orang yang terdahulu adalah merupakan cermin yang bisa kita jadikan sebagai cermin untuk kehidupan kita pada saat ini, juga kehidupan kita untuk masa-masa yang akan datang. Dan itu ditegaskan Allah di dalam surat Yusuf ayat 111 tadi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang sekilas kisah-kisah yang diceritakan Allah tentang kaum yang dibinasakan oleh Allah. Para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah semuanya adalah menyampaikan ajaran tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus para nabi dan rasul di tiap umat seorang nabi dan rasul. Untuk apa? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin. Sungguh telah kami utus tiap-tiap umat rasulan, seorang rasul yang menyampaikan ajaran tauhid, anibudullah, hanya untuk menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan-sesembahan kepada taghut, sesembahan selain pada Allah. Para nabi dan rasul diperintahkan untuk menyampaikan ajaran tauhid, dan ketika umat itu tidak bisa dibina oleh para nabi dan rasul itu, maka kemudian dibinasakan oleh Allah. Dan itu diceritakan sebagai pelajaran bagi umat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya menyampaikan ajaran tauhid selama 950 tahun. Masa yang cukup panjang. Di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa akhadahum tufanu wahum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, Allah mengutus Nabi Nuh ketika usia 40 tahun dan berdakwah pada kaumnya selama 950 tahun, menyeru mereka untuk mengikuti agama Allah. Dan Nabi Nuh hidup setelah banjir topan selama 60 tahun, sehingga jumlah manusia menjadi banyak dan tersebar. Riwayat Al-Hakim. Sehingga usia Nabi Nuh adalah 1050. Di dalam surat Nuh, surat yang 71 ayat 1, Allah berfirman, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli ayyatiyahum adabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya adab yang pedih. Kemudian ayat 2-nya, Qala ya qaumi inilakum nadhirum mubin. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Ayat 3 surat Nuh, surat yang ke-71, Ani'budullaha wattaqu wa ati'un, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Ayat 4-nya, yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajalallah idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Niscaya dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh ketetapan Allah itu apabila datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui. Ayat 5, Qala rabbi inni ta'utu qaumi lailan wa nahara. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Ayat 6-nya, falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Ayat 7-nya, wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastasyaw siyabahum wa asaru wastakbaru istikbaro. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, maka yang betul-betul menerima dakwah Rasulullah SAW hanya beberapa orang saja. Kemudian kaumnya Nabi Nuh ketika diberi dakwah tentang ajaran tauhid, mereka tetap membangkang. Bahkan di dalam surat Ad-Dariyat, surat yang ke-51 ayat 46, wa qauma Nuh min qablu innahum kanu qauman fasikin. Dan sebelum itu telah kami binasakan kaum Nuh, sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Kemudian di dalam surat An-Najm, surat yang ke-57 ayat 52, wa qauma Nuh min qablu innahum kanu hum adlama wa atgha. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Kemudian di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 37, wa qauma Nuh lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum linnasi ayatan
wa atatna lidzalimina adzaban alima. Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim azab yang pedih. Ketika umat Nabi Nuh diberikan dakwah selama ratusan tahun, tetap tidak mau beriman kepada Allah, maka kemudian Nabi Nuh berdoa di dalam surat Nuh ayat 26. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Kemudian ayat 27, innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kemudian Allah mendatangkan siksa, membinasakan kaumnya Nabi Nuh. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 42, wa yatajri bihim fi maujin kal jibali wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ba'sili ya bunayyarkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Kemudian surat Hud ayat 43. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la asimal yaum min amrillah illa marrahimah wa hala bainahuma al-mauju fakana minal mughraqin. Dan anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Kemudian ayat 44 surat Hud, wa qila ya ardub la'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judi wa qila bu'dal lil qaumid dhalimin. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Kemudian Nabi Nuh berdoa ketika anak kandungnya, buah hatinya tidak mau mengikuti perintah Nabi Nuh, dan kemudian berlari ke atas gunung dan kemudian tenggelam bersama orang-orang yang durhaka. Maka kemudian Nabi Nuh memohon kepada Allah di dalam surat Hud ayat 45. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adakal haq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang maha adil. Kemudian Allah menjawab di dalam surat Hud ayat 46. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun inni aiduka antakuna minal jahilin. Dan Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatmu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Pelajaran yang bisa kita ambil
adalah yang pertama, betapa mahalnya hidayah iman. Di dalam kasus Nabi Nuh, maka anaknya Nabi Nuh, anak kandungnya, darah dagingnya sendiri, tidak mau mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh. Betapa mahalnya hidayah iman, sehingga anak kandungnya sendiri Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah. Tidak itu saja, bahkan Nabi Nuh ini tidak hanya anaknya yang tidak mau beriman mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh, bahkan istrinya pun menolak, tidak menerima kebenaran ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh, sehingga jelas dijelaskan istrinya adalah termasuk orang zalim dan termasuk penghuni neraka. Allah berfirman, Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila kulan nar ma'ad dakhilin. Allah memberikan perumpamaan terhadap orang-orang yang kafir, yaitu Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang kafir tentang istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Karena tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma falam yughni anhum minallahi syai'an. Bahwa istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah dibimbing oleh manusia pilihan, seorang nabi dan rasul. Fa khanatahuma, tetapi keduanya berkhianat, tidak mau mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh suaminya. Fa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qilat kulan nar ma'ad dakhilin. Maka Allah berfirman kepada keduanya, wakilat kulan nar ma'ad dakhilin. Dikatakan kepada keduanya, masuklah kamu ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil, betapa mahalnya hidayah iman. Bahkan istri dan anaknya Nabi Nuh sendiri tidak bisa menerima hidayah iman, padahal suaminya atau ayahnya adalah seorang nabi, manusia pilihan yang diangkat sebagai nabi dan rasul yang diperintahkan menyampaikan ajaran tauhid. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah betapa mahalnya hidayah iman. Pelajaran yang kita ambil adalah bahwa Allah senantiasa memberikan petunjuk, mendatangkan para nabi dan rasul untuk membina umat itu. Tetapi ketika umat itu sudah tidak bisa dibina, maka kemudian Allah akan membinasakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kaum yang kedua yang dibinasakan oleh Allah adalah kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Kaum Ad ini keturunan dari Ad ibnu Imran, ibnu Aus, ibnu Sam, ibnu Nuh. Jadi masih keturunan Nabi Nuh yang kemudian menurunkan kaum Ad, dan kemudian Allah mendatangkan kepada kaum Ad tersebut Nabi Hud untuk membina mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 65, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi butu wa hamalakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan
sembahan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Nabi Hud diperintahkan untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada kaum Ad, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 65 tersebut. Kemudian di dalam surat Hud ayat 50 Allah juga berfirman, wa ila atin akhahum huda qala ya qaumi butuwaha malakum min ilahin ghairu in antum illa muftarun. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Kemudian surat Hud ayat 53, qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina angqalika wa ma nahnu laka bimu'minin. Maka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kemudian di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 65, Allah juga berfirman, wa ila atin akhahum huda qala ya qaumi butuwah malakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Kemudian ayat 66 surat Al-A'raf, qalal al-mala'ul ladina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadunnuka minal kadhibin. Pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Surat Al-A'raf ayat 67, qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mirabbil alamin. Yahud berkata, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Ayat 67 surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 68, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Surat Al-A'raf ayat 69, awa ajibtum anja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyundirakum wa dzkuru idza ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh wa zatakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah aku nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Kemudian surat Al-A'raf ayat 72, fa'anjainahu walladina ma'u birahmatin minna wa qata'na dabiral ladina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Maka kami selamatkan dia Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat kami. Mereka bukanlah orang yang beriman. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 6, surat yang ke-69 ayat 4, kadzabat Samud wa Ad bil Qari'ah, kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Kemudian surat Al-Haqqah ayat 6, wa amma adun fa'uliku birihin sorsorin atiyah, sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Di dalam ayat 7 surat Al-Haqqah, sakhorha alaihim sam'alayalin wa samaniyata ayamin khusuma fatarokoma fiya sur'ah ka'annahum ajazu nahlin khawiyah. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan
seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Di dalam surat Fussilat surat yang ke-41 ayat 15, fa'ama'atun fastakbaru fil ardi bighairil haq wa qalu man asaddu minna quwwatan awalam yaro annallaha alladzi khalaqahum wa asaddu minhum quwwatan wa kanu bi ayatina yajhadun. Maka adapun kaum Ad merasa mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Di dalam surat Fussilat surat yang ke-41 ayat 16, farsalna alaihim rihan sarsara fi ayyamin nahisatin ladudikohum adabal hizzi fil hayati dunya wala adabul akhirati ukhra wala adabul akhirati ahza wahum layun sorun. Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh pada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia, sedangkan adab akhirah pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Pelajaran yang bisa kita ambil di antaranya adalah bahwa kaum Ad ini tidak saja tidak mau menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Hud, tetapi mereka menyombongkan diri karena Allah menjadikan kaum Ad ini adalah orang yang besar-besar, raksasa-raksasa yang besar, yang tinggi, yang kuat, ya, sehingga mereka menjadi sombong, ya, seakan-akan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Karena itu maka kemudian ketika sudah tidak bisa dibina oleh Nabi Hud, ya, maka kemudian Allah membinasakan dengan terus-menerus, ya, angin dingin selama 7 malam 8 hari, sehingga mereka bergelimpangan, semuanya mati dalam keadaan mengenaskan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang diceritakan di dalam Al-Qur'an adalah kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud. Kalau tadi kaumnya Nabi Hud adalah kaum Ad, maka kaumnya Nabi Soleh adalah kaum Samud. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 75. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina stud'ifu liman amana minhum ata'allamuna anna sholihan mursalun mir rabbihi qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, tahukah kamu bahwa Soleh adalah seorang Rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Kemudian surat Al-A'raf ayat 77, fa'aqaru an-naqata wa ato an amri rabbihim wa qalu ya solihu i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang Rasul. Kemudian surat Al-A'raf ayat 78, fa'akhodat humuz rajufatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam runtuhan rumah mereka. Kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Soleh. Mereka dibinasakan karena tidak bisa dibina untuk menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Soleh. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 79, fatawalla anhum wa qala ya qaumi
laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasakhtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Kemudian dia soleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Kemudian di dalam surat Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat 4, kadzabat Samud wa Ad bil Qari'ah, kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan hari kiamat. Surat Al-Haqqah ayat 5, fa amma Samudu fa uhliku bitaghiyah, maka adapun kaum Samud mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Kemudian surat Fussilat surat 41 ayat 17, wa amma Samudu fahadainahum fastahabbu al-ama alal huda wa akhadathum sa'iqatul adabi al-huni bima kanu yaksibun. Dan adapun kaum Samud mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai adab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi yang ketiga adalah kaumnya Nabi Soleh, yaitu kaum Samud. Allah telah mendatangkan Nabi Soleh untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada kaum Samud. Tapi sekali lagi mereka tidak mengindahkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Soleh. Dan kemudian mereka tetap ingkar kepada Allah. Kemudian karena betul-betul tidak bisa dibina oleh Nabi Soleh, akhirnya Allah mendatangkan siksanya kepada kaum Samud, yaitu dibinasakan oleh Allah, yaitu dibinasakan dengan suara yang sangat keras, ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Haqqah ayat 5, sehingga mereka berkelimpangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya adalah kaumnya Nabi Lut, LGBT, ya. Kalau sekarang ada istilah LGBT, ya, maka kaumnya Lut ini masuk LGBT, yaitu laki-laki yang suka kepada laki-laki, homoseksual. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 80, waluton idza qala liqaumihi atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Ya. Apa perbuatan kejinya? Yaitu Allah menjelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 81, innakum lata'tuna rijala sahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Kemudian surat Al-A'raf ayat 82, wa makana jawaba qaumihi illa angqalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatataharun. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian surat Al-A'raf ayat 83, fa'anjainahu wa ahlahu ilam ra'atahu kanat minal ghabirin. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Kemudian surat Al-A'raf ayat 84, wa amtorna alaihim matoron fandur kaifa kana akibatul mujrimin. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Kemudian surat Hijr surat yang ke-15 ayat 74, faja'alnaha aliha safilaha wa antarna alaihim hijaratan min sijjin. Maka kami jungkir balikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Kemudian surat Hud surat yang ke-11 ayat 82, falamma jaa amruna
ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandudin. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkannya negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Di dalam surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 53, Allah berfirman, wal mu'tafikatu ahwa, dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Ayat 54 dari surat An-Najm, faghassaha ma ghassa, lalu melimbuni negeri itu sebagai adab dengan puing-puing yang menimpanya. Kemudian surat Ad-Dariyah surat 51 ayat 33, linursila alaihim hijaratan mintin, agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. Surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 171, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Surat Asy-Syu'ara ayat 173, wa antarna alaihi matoran fasa'a matorul mundarin, dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 31, walamma ja'at rusuluna Ibrahima bil busra qalu inna muhliku ahla hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim. Surat Al-Ankabut ayat 32, qala inna fiha luton qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Jadi semua orang-orang kaumnya Nabi Lut yang tidak bisa dibina oleh Nabi Lut akhirnya kemudian dibinasakan. Termasuk yang dibinasakan itu adalah istrinya Nabi Lut karena khianat, sama juga dengan istrinya Nabi Nuh, dan itu dibakukan di dalam Al-Quran, ya. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi shay'a wa qilat wan naru ma'atahilan dakhilin. Jadi istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh itu sudah dinas di dalam Al-Quran masuk ke dalam neraka, ya. Wakilat kulan naroma'ataki, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah kamu ke dalam neraka selama-lamanya. Inilah betapa mahalnya hidayah agama, sehingga Nabi Lut, ya, kemudian Nabi Nuh juga tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Kepada istri adalah garwa sikaring nyawa. Bahkan Nabi Nuh juga tadi saya sampaikan tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya Kan'an yang kemudian tenggelam beserta orang-orang yang durhaka kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima adalah kaumnya Nabi Syu'aib, yaitu penduduk Madian. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 85, wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'atukum bayyinatun mir rabbikum fa'auful kaila wal mizana wala tabkhasu an-nasa asya'ahum wala tusitu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan,
dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Kemudian surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 88. Allah juga berfirman, Qalal mala'u alladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syu'aib berkata, wahai Syu'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Syu'aib berkata, apakah kamu akan mengusir kami kendati pun kami tidak suka? Surat Al-A'raf ayat 90. Wa qala al-mala'ul ladina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum Syu'aiba innakum idzal khosirun. Dan pemuka dari kaumnya Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu ikuti Syu'aib tentu kamu jadi orang-orang yang rugi. Surat Al-A'raf ayat 91. Faqadathum rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam runtuhan rumah mereka. Kemudian surat Hud ayat 84. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wala tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Dan kepada pematian kami utus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa adab pada hari yang membinasakan, yaitu hari kiamat. Kemudian di dalam surat Hud ayat 87, qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw anaf'ala fi amwalina manasa innaka la antal halimul rasid. Mereka berkata, wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara-cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyampun dan pandai. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kaumnya Nabi Syu'aib sudah tidak bisa dibina lagi oleh Nabi Syu'aib, maka kemudian Allah membinasakan. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 94, walamma ja'a amruna najjayna Syu'aiba walladzina amanu ma'hu birahmatin minna wa akhadatil ladzina dzalamu as-sayhata fa asbahu fi diyarihim jasimin. Maka ketika putusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Surat Hud surat yang ke-11 ayat 95. Ka'alam yagnau fiha ala bu'tal lamadyana kama baitat Samud. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madyan sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 176, kadzabat ashabul aikati al-mursalin. Penduduk Aika telah mendustakan para rasul. Idza qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 177. Kemudian 178, inilakum rasulun amin. Sungguh aku adalah rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Ayat 179 surat Asy-Syu'ara,
Fattaqullaha wa atiun, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ayat 185 surat Asy-Syu'ara, qalu innama anta minal musarkharin. Mereka berkata engkau tidak lain hanya orang-orang yang kena sihir. Kemudian surat Asy-Syu'ara ayat 186, wa ma anta illa basyarun misluna wa inna dunnuka laminal kadzibin. Dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Fa askid alaina kisafam minas samai in kunta minas shodiqin, maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Ayat 187 surat Asy-Syu'ara. Kemudian 188, qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 189, fakadzabuhu fa'akhadhahum adzabu yaumid dullati innahu kana adzaban yaumin adzim. Kemudian mereka mendustakannya Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah, ya. Ketika Allah mendatangkan para nabi dan rasul untuk memberikan pencerahan dan memberikan ajaran tauhid kepada umat-umat tersebut, maka kemudian mereka tetap mendustakan, tidak mau beriman kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh rasul-rasul tersebut, bahkan kemudian mendustakan, maka seketika itu kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kaum lain adalah Fir'aun, ya, yang kita sudah sangat sering mendengar Fir'aun itu, ya, di mana Fir'aun itu adalah togo, ya, manusia yang melampaui batas. Karena apa? Menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Akhirnya kemudian Fir'aun juga dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam dasar laut. Cerita Fir'aun ini sudah sangat sering kita dengarkan, ya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah di dalam surat Yunus ayat 92, Allah berfirman, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Artinya adalah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah ke dasar laut, ya, ketika mengejar Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel, ya. Kemudian ditenggelamkan di dalam dasar laut. Tetapi Allah mengingatkan bahwa Allah menyelamatkan jasad Fir'aun. Ada di dalam surat Yunus ayat 92, jasadnya diselamatkan. Dan itu ternyata pada abad 20 setelah jasad Fir'aun ditemukan dalam lembah-lembah Luxor, dan setelah muminya dibuka, diperiksa, maka ternyata benar jasadnya masih utuh dan mengandung garam, dan kita bisa saksikan sekarang adalah di Mesir, ya, yang dipajang di museum sebagai peringatan bagi orang-orang yang sesudahnya. Ini loh orang yang togo melampaui batas, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah masih memberikan kesempatan kepada kita umat Rasulullah SAW, ya, tidak langsung dibinasakan, ya, maka kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, ya, sampai kemudian akhir kehidupan kita meninggal, sampai kemudian tertutupnya pintu tobat. Kita masih terus
Tidak seperti umat-umat yang dahulu kemudian ketika ingkar kemudian dibinasakan oleh Allah. Kita umat Rasulullah diberikan kesempatan terus-menerus untuk senantiasa bertakwa, untuk senantiasa bertaubat, ya. Dan pintu taubat itu baru tertutup ketika kita meninggal. Inna Allaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir, kata baginda Rasulullah. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya sampai nafas di tenggorokan. Jadi ketika sudah nazak nafas di tenggorokan baru tertutup pintu taubat. Selama belum di tenggorokan kita terus diberi kesempatan untuk senantiasa bertaubat, ya. Tidak langsung dibinasakan, tapi langsung diberikan kesempatan bertobat sampai berakhirnya pintu tobat, yaitu ketika nazak. Karena itulah maka alhamdulillah kita sudah diberikan hidayah karunia yang terbesar dalam hidup dan kehidupan kita, yang hendaknya kita jaga, kita pelihara dengan senantiasa taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ini pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya adalah nikmat iman ini kita jaga terus menerus setiap saat, jangan sampai terlepas, ya. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Demikianlah, ya, kita senantiasa mohon terus hidayah dan petunjuk dari Allah. Semoga akhir kehidupan kita husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.